Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan pada Maret 2022 dan salah satu juga yang mencatat surplus adalah neraca perdagangan non-migas dengan Singapura. Pada Maret 2022, neraca perdagangan Indonesia dengan Singapura tercatat surplus 60 juta dolar Amerika Serikat dan secara kumulatif berdasarkan data Badan Pusat Statistik sepanjang kuartal pertama 2022, Indonesia mencatat surplus perdagangan non-migas senilai 80 juta dolar Amerika Serikat dengan Singapura. Singapura sendiri memang merupakan salah satu dari 10 mitra dagang produk non-migas Indonesia selama ini. Terkait dengan tren perdagangan antara Indonesia dan Singapura, saat ini kami sudah tersambung secara eksklusif dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, ada juga General Manager Bank Negara Indonesia Singapura, Raymond Rudianto, serta perwakilan diaspora pengusaha atau owner dari Infinite Commodities Pte Ltd, Rusi Hartoyo, untuk bersama-sama mengulas terkait dengan tema merangkul diaspora demi UMKM naik kelas. Selamat pagi Pak Tommy, Pak Raymond, dan juga Bu Rusi. Selamat pagi, Pak Gibran. Iya, saya mau ke Pak Tommy terlebih dahulu melihat bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Singapura yang kembali meningkat di tahun 2021 usai sempat turun di 2020. Anda melihat apa yang telah dilakukan tentunya untuk meningkatkan hubungan dagang Indonesia dengan Singapura? Gibran, kalau kita pernah mendengar Winston Churchill mengatakan bedanya orang optimistis dengan orang pesimistis adalah orang optimistis itu selalu melihat kesempatan di dalam kesulitan. Nah, orang Indonesia itu adalah orang yang sangat optimistis. Dan di saat kesulitan pandemi COVID-19, banyak upaya yang dilakukan oleh teman-teman UMKM, pengusaha, juga dilakukan oleh dunia usaha yang lain. Dan kita lihat memang kreativitas itu muncul. Misalnya Garuda Indonesia membuka penerbangan langsung dari Makassar ke Singapura untuk membawa ikan-ikan segar yang dijual di Singapura. Kita tahu Singapura negara yang membutuhkan pangan yang cukup besar, semua didatangkan dari luar, dan kita punya kesempatan untuk melakukan itu. Dan banyak yang dilakukan oleh teman-teman diaspora untuk bisa menembus pasar, dan ketika ada fasilitas untuk transportasinya, itu yang kita rasakan. KBRI sendiri mencoba mendukung dengan membuat berbagai macam pameran, memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM dan pengusaha untuk ikut serta, dan juga membangun komunikasi dengan masyarakat bisnis di Singapura. Kami membuat pertemuan bisnis matching antara misalnya nelayan atau pengusaha perikanan dengan importir iklan yang ada di Singapura, kemudian bagaimana masuk ke supermarket seperti Hallmark. Ini hal-hal yang kami lakukan. Kemarin misalnya ada 50 pengusaha muda Indonesia datang ke Singapura, mereka melihat langsung peluang yang ada di Singapura, fasilitas untuk menjual produk-produk UMKM. Ini yang kami terus lakukan dan alhamdulillah hasilnya sangat positif. Oke, saya mau ke perwakilan BNI, Pak Raymond. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya BNI menciptakan ekosistem diaspora dan juga mendorong UMKM go global melalui ekspora di Singapura, Pak. Terima kasih Pak Gibran. Dalam mendorong UMKM Indonesia, secara internal BNI Singapura bekerja sama dengan tim BNI di Indonesia melakukan business matching. Ini yang namanya program Ekspora di BNI. Ini sudah kita jalankan sudah lumayan lama. Secara eksternal, kami juga melakukan sinergi dengan strategic partner kami yang ada di KBRI, yang ada di Singapura, seperti KBRI, khususnya atasi perdagangan, nasabah-nasabah kami dan komunitas diaspora Singapura dalam membangun konektivitas antara calon buyer di Singapura dan juga dengan customer base UMKM kami yang ada di Indonesia. Contohnya, di Singapura ada banyak importir dan juga agregator khusus buat produk-produk dari Indonesia. Produk-produk seperti snack-snack dari Indonesia seperti keripik dan lain-lain, itu banyak sekali. Dan salah satu kegiatan kami adalah membantu matching dari UMKM di Indonesia melalui importir atau agregator tersebut. Kami di sini juga didukung oleh government agency dari Singapura seperti International Enterprise Singapore dan juga Trade Development Board untuk mengimpor produk-produk dari Indonesia. Oke, nah kalau dari nasabah BNI sendiri seperti apa Ibu Rusi kalau melihat seberapa menarik sebenarnya pasar Singapura bagi produk UMKM Indonesia? Apakah pasarnya lebih banyak para diaspora atau justru memang warga asli Singapura, Bu?
Terima kasih Pak Gibran. Kalau saya melihat bahwa Singapura ini very diverse community. Jadi kalau kita bicara mengenai consumernya, ini hanya terbatas pada diaspora Indonesia. Bahkan orang Singapura dengan berbagai background, mereka juga menyukai produk-produk dari Indonesia. Jadi sangat menarik untuk dikembangkan. Dan bila kita bandingkan dengan produk dari negara lain, mungkin barang-barang Indonesia itu masih belum banyak. Padahal Indonesia memiliki begitu banyak ragam produk yang bisa dibawa ke Singapura. Oke, berarti masih sangat menarik juga dan pasarnya masih cukup terbuka lebar tentunya ya Bu ya. Nah, Pak Tommy, kalau kita lihat apa saja sebenarnya tantangan dalam mendorong peningkatan perdagangan bilateral yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Singapura di kondisi saat ini yang dimana masih ada pandemi, terus juga lonjakan harga komoditas dan juga kelangkaan kontainer. Gibran, kalau kita lihat Singapura itu sebetulnya negara yang bebas, tidak ada hambatan apapun untuk masuk ke Singapura. Tetapi pasar Singapura itu adalah pasar yang sudah established, di mana quality itu menjadi sangat sesuatu yang paling utama. Nah, ini yang menurut saya tantangan terberat dari UMKM kita adalah bagaimana memenuhi standar yang tinggi yang diinginkan oleh Singapura. Yang kedua, tantangan yang dihadapi di Singapura ini dengan market yang kecil, hanya 5,7 juta, ini persaingannya sangat ketat. Karena semua negara di dunia mencoba masuk juga ke pasar ini, bukan untuk mendapatkan pasar yang 5,7 juta, tetapi ini adalah hak untuk bisa masuk ke pasar yang lebih besar. Kalau kita bisa masuk ke pasar Singapura dengan standar yang sangat tinggi, maka kalau bisa diterima, maka akan bisa masuk ke pasar-pasar yang lain. Ini yang menjadi tantangan bagi kita dan ini yang dilakukan oleh KBRI bekerja sama tentunya dengan BNI, dengan juga lembaga-lembaga yang lain untuk bagaimana membantu memahami pasar Singapura. Yang menarik Gibran, pasar Singapura itu tidak cukup kita kenal dengan tepat. Kami misalnya tahun lalu membantu teman-teman dari Jawa Tengah membuat pameran Gayeng. Kami undang sekitar 18 UMKM untuk berpameran. Tetapi yang kemudian bisa bertahan itu hanya 6 produk. Bahkan 6 produk itu bisa masuk ke department store seperti Metro. Ini sesuatu yang unik bahwa ternyata kami melihat tidak semua 18 UMKM itu mendapatkan market atau pasar dan diminati oleh konsumen Singapura. Nah, tahun ini kami mencoba untuk lebih selektif lagi sesuai dan memahami karakter konsumen di Singapura. Ini yang kami terus lakukan dan tadi dikatakan oleh Mas Raymond, KBRI juga bekerja sama dengan Singapore Business Federation, dengan Singapore Manufacturing Federation, dengan para importir. Karena sekali lagi Singapura sangat terbuka dan mereka kalau produk Indonesia itu bisa masuk dengan standar yang mereka sudah tetapkan, maka mereka most welcome. Oke, kalau dari sisi BNI sendiri, Pak Raymond seperti apa sih? Apa solusi keuangan yang mungkin bisa diberikan BNI untuk para nasabah diaspora di sana? BNI di Singapura, Pak, sudah lama sekali. Sudah didirikan sejak 1955 di Singapura. 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan ini 10 tahun sebelum Singapura menjadi independen di tahun 1965. Jadi sejarahnya panjang sekali. Dari 3 bank BUMN yang ada cabang di Singapura, cuma saja BNI yang ada full banking license. Kami memberikan layanan perbankan baik kepada diaspora retail ataupun corporate. Produk-produk yang kami tawarkan diantaranya deposito, pinjaman, dan fasilitas trade finance untuk mendukung kebutuhan bisnis diaspora di Singapura. Untuk pengiriman uang ke Indonesia, selain dapat memanfaatkan cabang dan limited purpose branch kami, yang jumlah totalnya 3, BNI Singapura juga memiliki mobile apps remittance yang namanya BNI More secara singkat. Ini sudah diluncurkan sejak tahun 2018. Sampai dengan saat ini, pengguna BNI More telah mencapai 40.000 downloader dan jumlah transaksi sudah menjadi 70 juta dolar. Market share BNI saat ini dalam remittance sudah mencapai 26%. Tapi potensinya masih banyak sekali di Singapura. Karena ada total sekitar 300.000 PMI. Ini belum termasuk diaspora Indonesia lain. Pada saat COVID pandemik banyak sekali WNI yang pindah ke Singapura. Dan pada saat lockdown kondisi pandemi 2 tahun lalu, BNI More mencapai 300% peningkatan. Ini sangat luar biasa pencapaiannya.
Mhm. Oke, kalau dari Ibu Rusi berdasarkan pengalaman Ibu, yang banyak mendampingi perusahaan Indonesia yang akan mendirikan usaha di Singapura, apa saja sebenarnya yang harus disiapkan untuk bisa mendirikan usaha di Singapura, Bu? Saya pikir yang paling utama adalah ketika satu perusahaan ingin memulai bisnis di Singapura, mereka harus tahu dengan pasti tujuan mendirikan perusahaannya itu untuk apa. Setelah itu juga, of course, ketika mereka masuk ke Singapura, mereka harus ready dengan persaingan yang begitu ketat di Singapura dan persiapan-persiapan yang ada. Karena di Singapura sendiri, buat kami, ketika satu perusahaan ingin didirikan di Singapura itu sangat simple. Satu hari aja prosesnya bisa selesai. Nah, proses berikutnya adalah persiapan mereka untuk membuka seperti rekening bank. Proses membuka rekening bank itu kan harus melewati proses KYC dan lain-lainnya. Dan ini yang betul-betul harus dipersiapkan sehingga ketika mereka udah masuk ke Singapura sebagai regional hub, sebagai financial hub untuk memulai bisnisnya, mereka udah punya strategi yang cukup, mempunyai strategi untuk menjawab semua tantangan yang akan ada dan itu akan memudahkan mereka. Jadi dari pengalaman saya, ketika perusahaan nggak ready untuk memulai di Singapura, akhirnya ketika mereka buka perusahaan, mereka nggak bisa secara optimal memanfaatkan posisi Singapura sebagai financial hub, sebagai key regional trading hub mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Dan seperti yang disampaikan Pak Dubes, bahwa Singapura itu ketika kita udah masuk Singapura, artinya kita udah siap bertempur di global. Nah, ini yang saya pikir sangat penting untuk perusahaan-perusahaan Indonesia mempersiapkan diri, terutama SME Indonesia yang akan mengembangkan posisinya di global market. Mhm. Oke, kita